Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa lagi bersama Kak Arthur dalam acara TFC. Hari ini kita akan merenungkan tulisan dari Pendeta Daniel Kristanto Gunawan dalam buku permenungan Teens for Christ yang hari ini berjudul Modus Persembahan. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu yuk. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu hendak merenungkan sedikit akan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh memperlengkapi setiap kami, mempersiapkan setiap hati dan pikiran kami untuk terfokus merenungkan firman-Mu itu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang kedua. Kak Arthur akan membacakannya untuk kita semua. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki para rasul. Nah, Teens, ada cerita begini. Ada seorang namanya Raka. Raka ini seorang yang selalu diandalkan di sekolahnya. Ia selalu aktif terlibat dalam berbagai acara, setiap acara. Banyak pihak yang terbantu tentunya akan kehadiran Raka. Tapi Teens, akhir-akhir ini ternyata Raka itu selalu menolak saat diminta menjadi panitia, diminta untuk membantu menolong dalam acara sekolahnya. Nah, ternyata Teens, terungkaplah bahwa motif Raka yang aktif selama ini di sekolahnya itu ternyata karena memiliki alasan untuk mendekati Tina, seseorang yang ia sukai, ketua OSIS di sekolahnya. Wah, ternyata ada motif dari Raka, Teens. Nah, Tina ini rupanya menolak cintanya Raka, sehingga Raka nggak mau lagi terlibat untuk menolong, untuk membantu berbagai acara di sekolahnya. Wah, Teens, kirain Raka ini tulus ya. Ternyata cuma modus. Dalam suasana kehidupan jemaat perdana, Teens, kehidupan jemaat perdana itu penuh dengan kemurahan hati sebenarnya. Tapi ternyata ada juga loh kisah yang memperdengarkan situasi atau kondisi seorang yang tergoda untuk memberikan persembahan dengan tidak tulus. Contohnya Ananias dan Safira, pasangan suami istri yang awalnya berniat menjual tanah milik mereka dan mempersembahkan seluruh hasilnya kepada para rasul untuk kepentingan gereja. Namun Teens, hasil penjualan yang besar membuat mereka tergiur nih. Ananias dan Safira jadinya berbohong kepada para rasul bahwa yang mereka persembahkan adalah seluruh hasil penjualan. Nah, Teens, mengapa ya mereka harus membohongi para rasul mengenai persembahan ini? Padahal tidak ada yang memaksa mereka untuk menjual tanah dan mempersembahkannya. Nah, Teens, motif Ananias dan Safira ternyata adalah keinginan untuk dilihat sebagai orang yang murah hati, tetapi mereka tidak rela memberikan semuanya. Kak Arthur ulang lagi ya, motif Ananias dan Safira ternyata adalah keinginan untuk dilihat sebagai orang yang murah hati, tetapi mereka
tidak rela untuk memberikan semuanya. Nah, teens, akibatnya keduanya jadi mati seketika karena telah mendustai Tuhan. Nah, teens, tanpa sadar ya, motivasi kita dalam memberi atau dalam berbuat baik sekalipun mungkin sekali bisa berubah dari tulus hati menjadi transaksional. Melakukan sesuatu dengan harapan mendapat balasan. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada hari ini, perenungan kita hari ini, mengajak kita untuk mari yuk kita memaknai setiap perbuatan baik kita dengan rasa syukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Yang kita lakukan itu adalah buah syukur kita kepada Tuhan. Ingatlah, kasih Tuhan kepada kita itu tidak pernah bersifat transaksional nih teens, atau dengan pamrih. Kasih Tuhan yang begitu tulus itu patutlah kita teladani dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah teens, demikian permenungan kita pada hari ini. Mari kita menutupnya di dalam doa yuk. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami boleh bersyukur pada hari ini Tuhan memperlengkapi kami untuk senantiasa tulus hati, untuk memberikan segala hal yang baik itu dengan kemurahan hati tanpa pamrih. Kiranya apa yang kami pelajari, apa yang kami renungkan hari ini juga dapat kami ingat terus. Dan bukan hanya kami ingat, tapi juga kami lakukan. Dan bukan hanya kami lakukan saja, tetapi juga kami wartakan kepada seluruh teman-teman kami, semua orang yang kami kenal. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menolong kami dan selalu berada di sisi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah teens, permenungan kita sudah selesai. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di-share ya ke teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati.